Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ataila, NIM 1824 10 10 30 18. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya sudah kerjakan di sini, yaitu enkripsi dan dekripsi file menggunakan metode AES. Nah, di mana AES ini yaitu merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan sebuah data. Yang dimana AES ini dibuat oleh Vincent Richmond dan John Diamond, yang yaitu asal Belgia dan sering disebut sebagai algoritma Linksdale. Nah, algoritma AES ini adalah blok hypertext simetrik yang dapat mengenkripsi atau ecipher dan dekripsi yaitu decipher informasi. Nah, Linksdale ini menggunakan sebuah substitusi, permutasi, dan sejumlah putaran atau cipher berulang, di mana setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda, atau kunci setiap putaran disebut round key. Nah, algoritma Linksdale beroperasi dalam orientasi byte. Nah, AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES atau Data Encryption Standard, yang dimana masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Nah, AES ini atau Advanced Encryption Standard terdapat 3 jenis AES, yaitu yang pertama AES 128, 2 AES 192, dan AES 256. Nah, pengelompokan jenis AES ini adalah berdasarkan panjang kunci yang digunakan, yang dimana angka-angka di belakang kata AES menggambarkan kunci yang digunakan pada setiap jenis AES. Nah, di sini adalah langkah kerja dari AES, yang dimana ada terdiri dari 4 jenis transformasi byte, diantaranya add-round key, sub-byte, shift row, miss column. Awal proses enkripsinya yaitu input yang disalin ke state akan mengalami transformasi byte berupa add-round key. Nah, setelah itu state mengalami transformasi sub-byte, shift row, miss column, dan add-round key. Proses ini akan berulang sebanyak NR. Nah, di sini N-nya tertulis sebanyak 9 round, seperti itu. Nah, kemudian ini hal yang membedakan dari masing-masing AES ini adalah jumlah putarannya. Nah, di mana di sini sudah tersedia sebuah tabel. Misalkan kita ambil contoh AES 128. Nah, di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu satu word terdiri dari 4 karakter. Nah, di mana satu karakter itu terdiri dari 8 bit, sehingga jika kita memiliki satu word, maka satu word adalah 32 bit. Nah, sekarang kita punya panjang kuncinya yaitu 128 bit. Artinya jika dikonversikan 128 bit ke dalam word, kita peroleh 128 bagi 32, sehingga menghasilkan 4 word. Sama halnya dengan yang 192 ataupun 256. Nah, selanjutnya untuk ukuran blok. Ukuran blok itu ini akan selalu sama banyak 4. Dan jumlah putarannya pun berbeda. Untuk AES 128 jumlah putarannya 10. Jumlah putaran di sini didefinisikan sesuai NR. Nah, jadi AES memiliki ukuran blok yang tetap sepanjang 128 bit dan panjang kunci 128, 192, dan 256. Nah, kemudian berdasarkan ukuran blok yang tetap, AES ini bekerja pada matriks berukuran 4x4, di mana tiap-tiap sel matris terdiri atas 1 byte atau 8 bit. Nah, setiap plain text akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam blok-blok dalam bentuk heksadesimal. Nah, kemudian blok itu akan diproses dengan algoritma. Karena AES ini mempunyai panjang kunci paling sedikit 128 bit, maka AES tahan terhadap serangan yang dinamakan serangan exhaustive research dengan teknologi saat ini. Nah, jika diukur dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat banyak 128 3,4 kali 10 angka 38 kemungkinan kunci. Nah, jika digunakan komputer tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik,
maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10⁻²4 tahun untuk coba seluruh kemungkinan kunci tersebut. Nah, di sini sebuah gambaran flowchartnya yang dimana pertama kita akan mulai dan ada dua input yaitu plain text dan cipher key. Plain text akan dikonversi dalam bentuk heksadesimal melalui proses heksadesimal dan menghasilkan plain text state seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk heksadesimal. Nah, kemudian untuk cipher key di sini juga sama, akan diubah menjadi heksadesimal dan menghasilkan cipher key state dan akan dilakukan proses key expansion. Nah, dia akan generate atau membangun round key dari i-nya 0 sampai nr yang nantinya akan digunakan sebagai proses iterasinya, yaitu iterasi Raspberry. Nah, tahap pertama ini diambil round key yang ke 0. Kemudian dari round key 0 ini dengan plain text state lakukan proses add round key dan menghasilkan state seperti itu. Nah, untuk sebuah subbyte-nya di sini, jadi transformasi subbyte memetakan setiap byte dari state dengan menggunakan tabel substitusi Xbox. Nah, ada dua karakter di sana. Jadi karakter yang pertama disebut sebagai X dan karakter kedua disebut Y. Jadi untuk contoh Xbox ini yang ada di tengah, yaitu seperti ini. Nah, jika kemudian karakter itu dicocokkan dengan baris dan kolom si Xbox, nah hasilnya akan mengeluarkan isi dari Xbox yang dimaksud. Nah, contoh dari gambar Xbox ini, misalnya kalau hexadecimal state-nya itu adalah 3B, misalnya jadi X-nya, X di sini adalah 3, dan untuk Y-nya itu adalah B. Nah, jadi 3B itu merupakan di sini yaitu E2. Nah, E2 ini akan diletakkan di state yang baru seperti itu. Nah, untuk flowchart transformasi setelah subbyte adalah cifrow, di mana inputnya itu adalah state hasil dari subbyte. Nah, dari cifrow sendiri di sini transformasi cifrow akan melakukan pergeseran secara siklik pada 3 baris terakhir. Nah, jumlah pergeseran tergantung pada nomor baris atau R. Nah, baris R sama dengan 0 tidak digeser, R sama dengan 1 digeser sejauh 1 byte ke kiri, R sama dengan 2 digeser sejauh 2 byte ke kiri, dan baris R sama dengan 3 digeser sejauh 3 byte ke kiri. Nah, hasilnya seperti gambar di sini. Jadi untuk R pertama yang di sini ini digeser sejauh 1 byte ke kiri. Jadi yang pertama itu S1,0, S1,1, S1,2, S1,3 dan dijadikan di sini S1,1, S1,2, S1,3, S1,0. Nah, sama dengan proses selanjutnya. Nah, kemudian untuk mix kolomnya, untuk proses yang selanjutnya akan dilakukan yaitu proses yang namanya mix kolom. Nah, transformasi mix kolom mengalihkan setiap kolom diperlakukan sebagai AX mod X pangkat 4 plus 1. Nah, setiap kolom diperlakukan sebagai GF 2 pangkat 8. Nah, AX yang ditetapkan yaitu AX sama dengan 03 X pangkat 3 plus 01 X pangkat 2 plus 01 X plus 02. Nah, 01, 02, dan 03 di sini adalah bentuk desimal. Nah, untuk perhitungan dan sebuah rumusnya sama gambar yang ada di sini. Untuk perhitungan sebuah mix kolom. Oke, kita lanjut ke program codingan dan sebuah hasil yang sudah saya ciptakan. Nah, di sini adalah sebuah encrypt dan decrypt menggunakan algoritma AES yang dimana untuk pertama kali yaitu adanya login terlebih dahulu. Nah, dimana login tersebut ada di sini. Saya buatkan sendiri untuk kelas PHP-nya yaitu login. Nah, di sini sebelumnya ini untuk tampilan pertama ya. Jadi login.
Nah, ini tampilan utama dari sebuah website yang sudah saya kerjakan, di mana di sini sudah saya coba sebuah encrypt dan decrypt, dan untuk proses enkripsinya di sini. Jadi di sini ada tanggal, terus file enkripsi hasil radiologi dengan format JPEG atau PNG, dan untuk password, input password dan keterangan. Nah, untuk tampilan dari encrypt, nah jadi seperti ini. Jadi ada tanggal, terus format gambarnya, password dan keterangan. Dan untuk proses enkripsinya seperti ini. Jadi yang pertama itu sudah disediakan, yaitu kelas yang saya beri nama AES. Dan untuk Xbox-nya di sini sudah dalam bentuk yaitu hexadesimal dan berbentuk sebuah array. Nah, jadi di sini udah ditentukan di awal untuk hexadesimalnya, dan untuk Xbox, Xbox dan tabel. Nah, kemudian di sini saya sediakan sebuah key schedule, posisi kursor, terus blok pada data AES, blok pada key, dan jumlah looping atau sebuah putarannya. Nah, di sini ada sebuah fungsi, saya beri nama AES dan $Z. Nah, untuk blok data AES-nya ditentukan di awal, yaitu saya simpan di variabel NB, dan sama dengan saya isi dengan sama dengan 4. Nah, di sini menghitung panjang key AES 16,2432. Nah, untuk pengelompokan jenis AES yang sudah dijelaskan tadi, yaitu 128, 192, dan 256. Nah, untuk validasi untuk memfilter panjang key, di sini saya memakai kondisi, di mana kondisi tersebut jika NK tidak sama dengan 4, dan jika NK tidak sama dengan 6, dan jika NK tidak sama dengan 8, maka di sini akan sebuah codingan B, yaitu key is akan mengeluarkan sebuah NK kali 32 dengan bits long di sini not 128, 192 atau 256. Nah, untuk jumlah putaran atau looping pada proses enkripsi dan dekripsi, di sini saya berikan rumus, yaitu NK plus NB plus 2. Nah, di sini untuk function encrypt-nya nantinya yang akan dipanggil di sebuah proses selanjutnya, yaitu akan memecah input data ke dalam bentuk string, dan kemudian sesuai dari langkah proses di PPT tadi, langkah proses dari AES yaitu epsilon key. Nah, jika kita praktekkan, kita upload sebuah gambar terlebih dahulu. Saya contohkan semisal gambar ini ya, gambar ini. Kemudian saya beri password semisal 1234, dan untuk keterangan semisal next bahasa. Nah, semisal saya beri keterangan seperti itu, kemudian kita tekan enkripsi. Nah, jika sesuai dengan apa yang diupload, nah di sini akan ada output, yaitu hasil radiologi berhasil dienkripsi. Nah, kemudian muncullah di sini gambar-gambar yang masih terenkripsi. Jadi ada di sini ya. Nah, di sini ada menu-menu, ada 2 gambar yang sudah saya coba upload dan masih terenkripsi. Nah, untuk daftar hasil di sini, nah ada sebuah menu di sini daftar hasil. Jadi di sini total semua yang sudah diupload atau keseluruhan dari file gambar yang sudah diupload. Nah, di sini ada yang sudah kita buka menggunakan dekripsi ada 2, dan yang masih terenkripsi ada 2. Nah, jika kita ingin membuka sebuah gambar tersebut, kita tekan terenkripsi ini. Nah, terus dekripsi hasil. Nah, kemudian jika masih belum kita masukkan password, jadi untuk mendownloadnya masih image-nya bentuk LDA. Nah, karena file masih terenkripsi. Nah, jika kita ingin membukanya, yaitu kita masuk. Nah, di sini berhasil mendekripsi file. Nah, di sini sudah hilang untuk file yang sudah tadi atau sudah kembali. Di mana caranya mendownload, yaitu di sini kita kembali ke daftar hasil, menu daftar hasil. Nah, kemudian di sini kita bisa mendownloadnya, tinggal tekan download. Nah, di sini akan ditampilkan sebuah gambar. Nah, ini. Jadi sudah ditampilkan gambarnya. Nah,
Tapi ketika kita ingin menggunakan image rahasia atau uh, image yang sudah disisipkan sebuah pesan rahasia, karena di sini project saya kombinasikan dengan sebuah program, yaitu dengan metode steganografi. Jadi di sini hanya untuk menyimpan file image yang sudah diberikan pesan rahasia atau image biasa tapi yang dianggap, jadi agar lebih aman bisa disimpan di sini karena bisa terenkripsi. Nah, untuk proses enkripsinya ada di sini. Jadi di sini saya berikan kondisi dan menginclude AES.php yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Jadi untuk hexadesimal dan prosesnya dari @k, terus kemudian nah di sini ada key-nya menggunakan state XOR atau schedule, dan kemudian untuk decrypt prosesnya seperti ini, yang dimana dia juga menginclude sebuah kelas yaitu AES.php untuk memasukkan file AES-nya untuk memanggil setiap fungsi yang sudah disediakan di program AES-nya ini. Nah, lanjut ke praktek programnya. Nah, ketika di sini kan yang saya upload masih sebuah gambar biasa saja. Jadi untuk mendownload seperti ini kan masih sebuah gambar biasa, dan untuk agar lebih aman. Nah, jadi tujuan pembuatan sebuah aplikasi kombinasi ini, kombinasi crypto dan Stegano, di sini saya bertujuan untuk membuat sebuah gambar, lebih tepatnya mengupload sebuah gambar dan menyisipkan sebuah pesan rahasia. Nah, ketika sudah disisipkan sebuah pesan rahasia, ketika sudah di-download atau di-save, kemudian kita bisa save di website algoritma AES ini untuk metode di kriptografi, jadi agar lebih aman untuk gambarnya, agar dienkripsi. Nah, kita coba praktekkan gimana kalau memakai gambar yang sudah disisipkan pesan rahasia. Nah, jadi di sini untuk program Stegano-nya saya menggunakan sebuah programan Java, di mana saya menggunakan tool yaitu IntelliJ. Nah, kita langsung coba jalankan saja. Nah, di sini di terminal pertama ada beberapa encode dan decode. Jadi yang pertama kita akan mengencode gambar. Nah, di sini sebuah pesan rahasianya. Nah, di sini kita upload terlebih dahulu ya untuk sebuah gambarnya, yaitu kita open, kemudian kita cari gambar yang akan kita sisipkan pesan rahasia. Nah, kita coba ini AES embed. Nah, kita coba dengan pesan rahasia ini ya, dengan menggunakan contoh gambar ini. Kemudian kita tulis semisal gambar penting. Nah, gambar penting berisi pesan. Nah, setelah kita menyisipkan sebuah pesan ini, pesan rahasia, kemudian kita tekan tombol embed, kita tekan. Nah, kemudian akan muncul sebuah gambar baru dengan yang sudah disisipkan pesan rahasia atau gambar Stegano-nya. Dan kita save, kita tentukan lokasi penyimpanannya. Saya contohkan di sini gambar. Kan saya contohkan dengan format nama seperti ini ya. Kita save. Nah, ketika sudah di save, ini kita close terlebih dahulu aja. Kita close karena sudah kita save. Nah, kemudian ketika kita ingin menyimpan file tersebut agar lebih aman, nah kita bisa menguploadnya di sini. Nah, di sini kita gunakan, karena ini kombinasi crypto dan Stegano. Nah, di sini kita upload gambar barusan. Kita cari ada di nah, di sini gambar pesan rahasia.png. Kita open. Nah, di sini kita upload. Kemudian kita masuk
password enkripsi gambar tersebut dan beri keterangan mungkin agar tidak lupa nantinya gambar pesan rahasia. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah berisi semua seperti ini, kita tekan tombol enkripsi. Nah, di sini ada output hasil audiologi berhasil dienkripsi. Kita oke. Nah, kemudian di sini sudah sudah terenkripsi untuk filenya. Ketika ada seseorang yang mencoba mendownload sebuah gambar dengan sudah tersimpan pesan rahasia, misal menekan hasil dan mendownloadnya. Nah, di sini masih terbentuk yaitu .rda, jadi tidak bisa dibuka. Nah, seperti ini, jadi masih belum bisa dibuka. Nah, kita harus memasukkan password terlebih dahulu untuk downloadnya, jadi harus mendekripsi terlebih dahulu. Jadi ketika pengguna sudah ingin menggunakan gambar tersebut atau ingin mengirim gambar tersebut ke pengguna lainnya, jadi di sini memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Mohon maaf sebentar. Nah, di ini ketika kita memasukkan password dengan password yang salah, nah ketika kita menekan tombol dekripsi, di sini dekripsi ya, tekan tombol akan ada output yaitu maaf password tidak sesuai. Nah, jadi kita tekan tombol masukkan password yang sudah dimasukkan tadi. Nah, ketika sudah berhasil memasukkan password, di sini akan ada output yaitu berhasil mendekripsi file. Kita tekan OK. Dan kita lihat di daftar hasil. Nah, kemudian di keterangan kita lihat yaitu, nah ini gambar pesan rahasia. Nah, kita download. Kita bisa download. Nah, di sini. Nah, di sini udah terdownload ya. Nah, di sini pesan rahasianya. Nah, sekarang kita coba buka pesan rahasia tersebut. Nah, ini gampang menemukannya. Nah, sekarang kita coba buka gambar tersebut dan kita lihat apakah pesan rahasia bisa di decode. Dan kembali lagi ke file website. Nah, di sini kita tekan decode. Nah, sekarang kita open, kita cari gambar yang sudah di-download barusan. Nah, kemudian, nah yang ini 88127 gambar pesan rahasia. Kita open. Nah, di sini kemudian kita tekan decode. Nah, seperti ini. Kita tekan decode terlebih dahulu. Nah, ketika kita menekan decode, nah di sini merah-merah sebuah error ya di Intelistnya. Nah, di sini ada package yang belum diinstal. Nah, di sini tapi di sini udah muncul untuk pesan rahasianya. Jadi setelah kita tekan decode barusan, pesan rahasia akan terdecode kembali atau muncul yaitu di sini gambar penting berisi pesan rahasia. Nah, jadi seperti itu untuk contoh kombinasi kriptografi dan steganografi. Jadi di sini bertujuan untuk kriptografinya sendiri untuk menyimpan file tersebut agar lebih aman atau mengenkripsi dan dekripsinya. Sedangkan untuk pesan rahasia atau dari file steganografinya itu di sini untuk menyisipkan sebuah pesan rahasia pada sebuah citra gambar. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.